Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang karomah Joko Tingkir. Bahwa nama aslinya adalah Mas Karebet, putra Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga. Bahwa ketika ia dilahirkan, ayahnya sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tingkir. Dan tiba-tiba Ki Ageng Tingkir meninggal karena menghisap asap yang beracun. Bahwa Joko Tingkir tumbuh menjadi remaja tampan yang gemar pergi ke hutan dan gua-gua untuk bertapa. Dan beliau juga dijuluki Joko Tingkir. Banyak wanita terpikat ketampanan Joko Tingkir, di mana pada suatu hari Joko Tingkir bertemu dengan Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga memberikan tanah lempung dan berkata bahwa kelak Joko Tingkir akan menjadi raja. Bahwa sebagai calon raja, dia disuruh belajar mengaji dan menghamba kepada Sultan Demak atau Sultan Trenggono. Dan setelah sampai di rumah, Joko Tingkir menyampaikan pertemuannya dengan Sunan Kalijaga kepada ibunya. Atas nasihat ibunya, Joko Tingkir pergi ke Kembang Lampir untuk berguru kepada Sunan Kalijaga. Bahwa Sunan Kalijaga menerima Joko Tingkir menjadi muridnya dengan senang hati, serta mengenalkannya dengan Pemanahan dan Penjawi putra Ki Ageng Sela. Bahwa Joko Tingkir mudah berhasil melepaskan penduduk suatu desa dari kebiasaan memberikan sesajen untuk ular, di mana dipercaya penduduk sebagai penjaga ketentraman desa. Bahwa Joko Tingkir membuat para warga kembali kepada ajaran Islam, yaitu untuk tetap bertuhan hanya kepada Allah dengan menjauhi perilaku syirik. Bahwa Joko Tingkir juga mengatakan kalau ular itu adalah ular biasa yang tidak perlu dipuja. Dengan kekuatan dan kesaktiannya, Joko Tingkir berhasil mengalahkan ular itu. Dan Joko Tingkir lalu pergi mengikuti kata hatinya. Kalau ia mengatakan kalau dia harus pergi ke Demak. Dan Sunan Kalijaga juga menyuruh Joko Tingkir untuk menemui Kiai Ganda Mestaka di Demak. Dan setibanya di Demak, Joko Tingkir menemui Kiai Ganda Mestaka dengan senang hati. Kiai Ganda Mestaka bersedia mengaku Joko Tingkir sebagai anaknya. Dan Joko Tingkir sangat tekun belajar mengaji di masjid dan terletak di sebelah utara keraton. Bahwa Joko Tingkir bahkan sempat mengajarkan pada banyak orang untuk mendahulukan sholat jika terdengar suara adzan yang berada atau berasal dari masjid atau musola. Bahwa suara adzan yang dikumandangkan Joko Tingkir ternyata sangat merdu dan bahkan seperti mampu menyihir banyak orang yang mendengarkannya, sehingga
banyak orang yang melangkah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Bahwa ketekunan dan kerajaan Joko Tingkir yang berada di masjid membuatnya dekat dengan Tumenggung Suranata yang bertugas melayani Sultan Demak. Apabila akan bersembahyang di masjid itu, memang Sultan Demak sering sholat. Jika tidak, sedang berkunjung ke daerah itu. Akan tetapi anehnya, ada aturan yang menyebutkan kalau Sultan Demak sedang sholat, tidak boleh ada rakyat atau siapapun di masjid itu. Tentunya hal ini mengganjal di hati Joko Tingkir. Bukankah sholat itu kewajiban semua orang, dan ketika sholat itu pula kedudukan manusia dianggap sama? Begitu protesnya, karena keyakinan inilah ketika Sultan Demak dikabarkan akan sholat, Joko Tingkir bertahan di masjid. Bahwa pengawal Sultan juga tidak sanggup mengusir Joko Tingkir dari masjid itu. Bahwa Joko Tingkir tetap berkeyakinan kalau di dalam sholat berjamaah tidak ada yang namanya jabatan dan kedudukan, yakni semua sama di mata Allah. Dan yang membedakan hanya amal perbuatan dan tingkat keimanannya kepada Allah. Namun ketika Sultan Demak sudah sampai, Kiai Ganda Mestaka meminta dengan sopan kepada Joko Tingkir untuk menyingkir dulu. Bahwa Joko Tingkir yang menganggap Kiai Ganda Mestaka sebagai bapaknya sendiri, tidak berani membantah. Tapi Joko Tingkir meminta pada bapak angkatnya untuk meminta izin kepada Sultan Demak agar mengizinkannya sholat berjamaah bersama Sultan Demak. Bukankah sholat berjamaah itu lebih utama dibanding dengan sholat sendiri? Pahala dari rahmat Allah akan lebih berlimpah. Dan Sultan melakukan sholat berjamaah. Begitulah pinta Joko Tingkir. Maka Sultan Demak kagum dengan Joko Tingkir, lalu mengizinkannya Joko Tingkir untuk ikut sholat berjamaah. Bahwa kesan pertama ini sangat kuat di hati Sultan Demak untuk mengajak Joko Tingkir melakukan sholat berjamaah. Demikianlah kisah tentang karomah Joko Tingkir.